Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, begini ya. Kalau Ustazah bilang bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini, maka adik-adik bisa menjawab alhamdulillah, luar biasa, semoga lebih baik, Allahu Akbar. Bisa diikuti? Ya, bisa ya. Ayo Ustazah coba ya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semoga lebih baik, Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, jadi kita tuh harus semangat gitu, apalagi ini pada pagi hari gitu. Kita harus semangat agar pelajaran yang kita tempuh pada pagi hari ini bisa terlaksana dan bisa kita cerna gitu. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya dan alangkah barokahnya, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca doa sebelum menuntut ilmu gitu. Ustazah mau nanya, siapa yang jadi ketua kelas di kelas ini gitu? Oh, siapa namanya? Oh, Hani ya namanya ya. Ya baiklah, silakan Hani untuk bisa memimpin doa untuk doa sebelum memulai pembelajaran. Silahkan berdoa mulai. Amin. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran dan sebelum ke pemateri, Ustazah mau absen dulu ya, agar Ustazah tahu siapa yang hadir, siapa yang berhalangan hadir, atau siapa yang izin karena sakit dan lain sebagainya ya. Nursa. Hadir Ustazah. Hani. Hadir Ustazah. Abi. Mana Abi? Udah hadir Ustazah. Kenapa dia bisa nggak hadir? Dia izin sakit. Oh, izin sakit ya. Ya, udah di absen semua ya. Nah, nanti buat ketua kelas tolong direkap ya, siapa-siapa yang nggak hadir karena memang nggak mau hadir, atau yang lagi berhalangan hadir karena sakit dan lain sebagainya. Nanti catatannya bisa kasih ke Ustazah ya gitu. Baik Ustazah. Oke, baik, sebelumnya ada yang tahu pembelajaran kita pada minggu lalu itu apa? Masalah apa? Nah, benar, yaitu tentang sholat gitu. Nah, sebelum kita ke pemateri selanjutnya, siapa yang tahu nih dari adik-adik semua? Ustazah nanya ya, siapa yang tahu apa itu sholat? Ya, benar sekali. Sholat kalau menurut bahasa itu adalah berdoa gitu. Nah, sebelumnya Ustazah mau nanya nih, sebelum kesini tadi, sebelum sebelum kalian berangkat ke sekolah kan jam 6 ya, atau jam 7 ya. Nah, jam 5 itu kan waktunya sholat subuh. Ada yang udah sholat sebelum datang ke sini tadi? Masya Allah, semuanya pada rajin-rajin ya. Ustazah harap kalian tetap selalu istiqomah untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, karena sholat 5 waktu itu adalah merupakan kewajiban bagi kita yang mengaku diri sebagai seorang muslim gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang apa sih yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang haram itu gitu. Sebelumnya Ustazah nanya nih, sebelum datang ke sini kalian udah pada sarapan belum? Udah ya. Alhamdulillah udah semua ya. Ya udah. Makanannya itu halal atau haram? Siapa yang bisa menjamin itu halal atau haram? Ya, pasti makannya halal ya. Kita udah pada tahu semua ya, mana makanan halal dan mana makanan yang haram gitu. Akan tetapi Ustazah mau jelasin di sini gitu, apa sih yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang haram itu gitu. Nah, makanan halal adalah makanan yang bisa dimakan oleh manusia itu sendiri, yang sesuai dan yang diizinkan oleh syariat Islam gitu. Nah, dimana itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, bahwa manusia atau
umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus makan makanan yang halal gitu, agar apa yang masuk ke dalam tubuhnya, agar yang masuk ke dalam mulutnya itu yang baik-baik gitu, sehingga dia akan lebih mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Terus kemudian bagaimana sih kategori makanan itu bisa dikatakan halal gitu? Ada yang tahu? Nggak tahu? Ya baiklah, Ustazah akan jelasin di sini gitu. Kategori makanan itu bisa dikatakan halal. Yang pertama adalah halal zatnya gitu. Halal zatnya maksudnya itu tidak tercampur dengan sesuatu yang berbau haram seperti alkohol atau daging babi gitu, maka itu termasuk makanan yang halal gitu, selagi tidak bercampur dengan sesuatu yang haram tadi gitu. Terus yang kedua adalah halal cara mendapatkannya gitu. Halal cara mendapatkannya itu maksudnya makanan atau sesuatu yang tidak yang tidak didapatkan dengan cara mencuri ataupun dengan cara riba dan lain sebagainya yang tidak disyariatkan oleh Islam gitu. Terus yang ketiga adalah halal prosesnya gitu. Halal prosesnya atau maksudnya itu alat atau tempatnya itu tidak berbau haram gitu. Itu maksudnya ya. Terus yang keempat adalah halal sajian dan penyimpanannya gitu. Nah, sebelumnya sampai sini sudah bisa dipahami apa yang dijelaskan Ustazah barusan? Alhamdulillah ya, semuanya paham ya? Ya, baiklah. Mungkin sebelumnya ada yang sampai sini ada yang mau bertanya atau semacamnya? Oh, tidak ada ya? Ya, alhamdulillah semuanya pada paham ya. Nah, selanjutnya adapun dalil tentang makanan-makanan yang halal ini adalah terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim, yang artinya wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu gitu. Nah, syaitan itu akan selalu senantiasa menghias gitu amalan-amalan yang buruk, seolah-olah itu terasa indah gitu, bahwa syaitan itu akan selalu mengarahkan kita kepada sesuatu yang buruk gitu, menyuruh kita memakan makanan yang gak halal gitu. Kalau kita makan makanan yang haram, otomatis apa yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita nanti akan berimbas pada diri kita gitu. Kita akan selalu senantiasa suka menzolimi orang lain. Kita akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, yang sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan gitu. Akan tetapi karena makanan yang tidak baik yang masuk ke dalam tubuh kita, makanya kita itu akan lebih mudah untuk melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak boleh ya, tidak boleh untuk dicontoh gitu. Nah, maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang masuk ke dalam diri kita adalah sesuatu hal yang baik-baik, yang diperoleh dengan cara yang baik juga gitu. Ya, sebelumnya sampai di sini bisa difahami apa yang dijelaskan Ustazah barusan? Ya, bisa difahami ya, alhamdulillah ya. Nah, sebelumnya Ustazah mau bagi kelompok kepada kalian, yaitu 2 kelompok. Ada kelompok Ahwat dan kelompok Iwan gitu. Nah, di sini Ustazah akan membagikan dua buah kotak. Nah, di dalam kotak ini Ustazah nanti akan membagikan potongan-potongan ayat gitu, potongan-potongan ayat dan juga artinya. Dan nanti sesuai referensi yang sudah Ustazah
baca tadi ayat tadi gitu, mungkin ada yang udah melekat di pikirannya dan bisa menempelnya atau memasangnya dengan cara berurutan sesuai dengan ayat yang Ustazah bacakan tadi gitu. Nah, ini Ustazah akan membagikan potongan-potongan ayat ya. Terus kalian nanti akan memasangkan ulang potongan-potongan itu gitu. Nah, baik, Ustazah akan bagikan ya. Ini bisa dipasang ya, tinggal dipasang aja ya. Nah udah ya. Udah ada yang bisa membaca ini? Ada. Ustazah bacain ya. Ya ayuhan, baca bismillah dulu. Iya ya, lupa. Ustazah lupa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, baik, benar sekali ya pasangnya ya. Ya, semuanya udah bisa memasangkan potongan-potongan ayat yang telah Ustazah bagikan tadi ya. Ya, baik, berarti ini menandakan bahwa kalian itu memahami dan mendengarkan dengan cermat apa yang telah Ustazah sampaikan selama pembelajaran berlangsung sampai sekarang gitu. Mudahan bisa bermanfaat untuk diri kita semua dan diri Ustazah dan juga kalian semua. Semoga bisa diaplikasikan dengan baik apa yang telah Ustazah sampaikan tadi gitu, dan semoga bermanfaat gitu. Tetap semangat, jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang telah memberikan kita rezeki sehingga kita bisa memakan makanan yang halal dan juga baik gitu. Ya, jaga kesehatan semuanya. Ustazah akhiri, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.